Mulai dari Thunderbolts yang masuk ke dalam 5 besar film paling laris di dunia tahun 2025, sampai Profesor X versi MCU yang akan diperankan oleh aktor kulit hitam. Semua itu akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video info Marvel sepekan. Bersama saya, Om Do. Om Do di sini bukan omong doang, tapi Om Marvel Indo. Bersama-sama kita akan membahas informasi menarik seputar Marvel yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Tapi sebelum itu, intro dulu. Berita pertama, kita buka dengan film Thunderbolts yang berhasil menduduki posisi urutan kelima dalam kategori film terlaris 2025 berdasarkan pendapatan di seluruh dunia. Terhitung sejak video ini kami buat, Thunderbolts berhasil memperoleh pendapatan sebesar 280 juta US dollar lebih dari pendapatan di seluruh dunia. Dengan penurunan pendapatan pada minggu selanjutnya, The New Avengers terus menuai kritik media sosial yang positif dan sedang berjuang untuk menuju 300 juta US dollar dari pendapatan global pada akhir pekan ini. Film ini merupakan film yang laris di pasaran Eropa. Bahkan di Asia, film ini mendapatkan performa yang memuaskan dengan menjadi judul film bioskop yang menduduki posisi kedua kategori film dengan pendapatan tertinggi tahun ini di sejumlah wilayah seperti Hong Kong, India, Thailand, dan juga Indonesia. Namun meski begitu, dengan penilaian positif dan juga filmnya yang dianggap fresh serta disukai oleh banyak penonton, jumlah pendapatan yang belum mencapai 300 juta US dollar ini menandakan bahwa film Thunderbolts belum bisa dikatakan sebagai film yang sukses dari segi pendapatannya. Dengan budget produksi sekitar 180 sampai 200 juta US dollar atau sekitar 2,9 hingga 3,2 triliun rupiah, film tersebut setidaknya harus bisa mendapatkan 400 juta US dollar karena perhitungan sederhananya, pendapatan harus bisa menyentuh 2 kali lipat dari budget produksi agar suatu film bisa dikatakan untung. Mari berharap saja semoga film Thunderbolts bisa menyentuh angka 400 juta US dollar agar Marvel Studios semakin bersemangat dalam memberikan tayangan yang cenderung mengataskan kualitas daripada kuantitas. Kita tunggu bersama berapa hasil akhir dari pemutaran film penutup fase 5 MCU ini. Beralih dari Thunderbolts, sekarang kita masuk ke dalam berita Avengers Doomsday. Baru-baru ini ada sebuah laporan di mana dalam film team up MCU tersebut akan melibatkan salah satu elemen penting yang sangat erat hubungannya dengan mutan terlebih X-Men. Ya, berdasarkan bocoran yang tersebar di internet, terdapat penampakan tubuh robot raksasa yang diduga kuat adalah Sentinel. Sosoknya terlihat berada di salah satu set syuting Avengers Doomsday. Sentinel sendiri adalah robot super canggih yang sengaja dibuat untuk menangkap siapapun karakter dengan kandungan DNA mutan di dalam tubuhnya. Sosok ini sempat menjadi musuh yang membawa kiamat karena tidak hanya mengincar mutan saja, melainkan mengincar manusia biasa yang kelak berpotensi untuk melahirkan keturunan mutan. Semua itu seperti yang diperlihatkan dalam film X-Men Days of Future Past. Nah, dalam bocoran yang beredar, penampakan dari Sentinel masih dirahasiakan karena tertutup dengan plastik biru besar, dan bagian tubuhnya dalam kondisi terpotong bukan dalam kondisi utuh. Namun meski begitu, kita bisa melihat bahwa penampakannya terlihat mirip dan akurat dengan versi komik. Berbeda dengan Days of Future Past yang bentuknya sudah disesuaikan dan meninggalkan bentuk akurat komiknya. Dengan melibatkan Sentinel, mungkin saja akan ada pertempuran yang melibatkan para mutan melawan mesin pembunuh mereka. Dan ini sesuai dengan rumor di mana tim Avengers serta Fantastic Four akan bergabung bersama untuk melawan X-Men karena berhasil diadu domba oleh Dr. Doom. Ide ini kami rasa cukup tepat karena akan memperlihatkan seperti apa referensi Avengers versus X-Men, dan dengan membinasakan X-Men dari era 2000-an, maka akan mempermudah Marvel Studios untuk nantinya merebut ulang film X-Men versi baru setelah berakhirnya Multiverse Saga. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian penasaran bagaimana serunya pertarungan Avengers melawan X-Men? Mari kita tunggu bersama sekitar 1 tahun lagi dari sekarang. Masih seputar Avengers Doomsday, kali ini ada kabar terkait Marvel Studios yang tertarik untuk melibatkan Tom Holland sebagai Spider-Man dalam film ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu informasi jajaran pemeran Avengers Doomsday sudah diumumkan, tetapi tidak ada nama Tom Holland yang dimunculkan di sana. Ini mengarah pada indikasi kuat bahwa Spider-Man akan absen dalam film yang menjadikan Dr. Doom sebagai tokoh utamanya tersebut. Nah, rupanya dugaan tersebut benar adanya. Spider-Man awalnya memang tidak dilibatkan.
Hingga baru-baru ini, Marvel Studios berusaha melakukan negosiasi bersama pihak Sony agar mendapatkan izin untuk memunculkan Spider-Man. Negosiasi tersebut saat ini sudah sampai pada tahap kesepakatan yang sedang berlangsung antar kedua studio, di mana Sony mengizinkan jika Spider-Man akan dilibatkan. Sehingga Marvel harus menyusun perjanjian baru dengan Tom Holland, termasuk kontrak finansial dan juga penjadwalan. Menurut kalian sendiri, apakah Avengers Doomsday wajib untuk melibatkan Spider-Man dalam penceritaan filmnya, atau biarlah Spider-Man terfokus terhadap masalah pribadi yang harus memaksanya untuk beradaptasi dengan status barunya setelah event No Way Home? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Masih berbau Spider-Man, tapi kali ini bukan Spider-Man versi MCU yang diperankan oleh Tom Holland, melainkan Spider-Man versi series live action yang diperankan oleh aktor kawakan Nicolas Cage. Ya, first look dari Spider-Man Noir sudah diumumkan beberapa hari yang lalu dengan memperlihatkan pahlawan super era 1930-an yang penampakannya akurat dengan versi komik sebagai sumber referensinya. Menariknya, bersamaan dengan perilisan first look, teaser perdana untuk tayangan ini kemudian bocor di internet sebelum waktunya, menampilkan adegan action ala film detektif dan mata-mata bernuansa monokrom sesuai dengan latar waktu yang dipilih. Tidak banyak yang bisa kita ambil dari cuplikan teaser dengan durasi yang cukup singkat tersebut, tetapi kita bisa menyadari bahwa tayangan ini pasti akan menyuguhkan kisah Spider-Man yang fresh dan belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Penasaran dengan series Spider-Man Noir? Tayangan yang mengisahkan detektif tua yang sebenarnya sudah pensiun tetapi dipaksa untuk kembali bertugas ini bisa kalian saksikan sekitar awal tahun 2026 nanti hanya di layanan streaming Prime Videos. I hope they find someone. Kemudian informasi selanjutnya, ada sebuah bukti otentik yang menguatkan fakta bahwa Franklin Richards, anak dari pasangan Reed Richards dan Susan Storm, benar akan muncul dalam film The Fantastic Four First Step. Bukti ini berasal dari set figur collectible Funko Pop edisi The Fantastic Four First Step. Berdasarkan foto resmi yang sudah dibagikan, terdapat penampakan dari karakter utama dalam film tersebut, termasuk dengan Silver Surfer dan juga Galactus sebagai musuh utama. Menariknya, ada juga penampakan figur dalam ukuran yang lebih kecil dan dipercaya sebagai Franklin Richards. Sosok ini memang sudah ditunggu kedatangannya karena memiliki potensi kekuatan di luar nalar manusia. Bayangkan saja, saat masih berusia muda, dirinya bahkan bisa menciptakan satu universe di genggaman tangannya, menandakan bahwa dia memiliki segudang potensi mengerikan yang bisa dieksplorasi lebih dalam. Desas-desus keterlibatan Franklin juga sudah disinggung sedari lama, karena banyak pembocor yang meyakini bahwa Susan Storm sedang dalam kondisi mengandung ketika penceritaan filmnya sedang berjalan. Dalam trailer, Johnny Storm sebagai adiknya bahkan juga mengucapkan selamat karena sebentar lagi akan memiliki keponakan. Sehingga jelas dengan bukti ini, Franklin Richards dikonfirmasi akan terlibat dalam film Fantastic Four First Step, dan apakah dia terkait langsung dengan jalan cerita atau plot dalam filmnya, semua hanya bisa kita ketahui setelah filmnya ditayangkan. Selanjutnya, ada kabar yang kurang menyenangkan terkait tayangan Marvel yang sebentar lagi bisa kita saksikan. Ya, series Ironheart menjadi tayangan series penutup fase 5 yang akan dirilis di layanan streaming Disney+. Trailernya sudah dibagikan, namun sayang, antusiasme para penonton terhadap series ini sepertinya kurang dan tidak sebesar tayangan MCU yang lainnya. Ini dibuktikan dengan jumlah dislike yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah like-nya jika kita melihat platform YouTube. Selain itu, kolom komentar juga diisi dengan ujaran kebencian serta rasa ketidaktertarikan dari banyak penonton yang sudah menyaksikan trailernya. Meskipun menggandeng Ryan Coogler sebagai sutradara, sosok yang berada di balik kesuksesan franchise Black Panther, ditambah RDJ yang mendukung penuh tayangan ini untuk disaksikan, serta upgrade kualitas VFX yang sangat terasa dalam adegan CGI kostum Ironheart yang dikenakan oleh Riri Williams, semua itu tetap tidak mempengaruhi para penonton yang tidak menyukai tayangan satu ini. Sepertinya terlalu dini untuk menilai suatu tayangan hanya berdasarkan cuplikan trailer saja, karena dipastikan ada kejutan besar yang sudah dipersiapkan melalui tayangan satu ini. Ya, sesuai dengan bocoran yang sedari lama beredar, sosok penjahat yang dipilih mendapatkan kekuatannya dari entitas penguasa neraka, yakni Mephisto. Sosok yang juga sangat dekat dengan Ghost Rider. Jadi apakah hal itu masih dianggap tidak menarik untuk diikuti? Atau orang-orang yang membencinya memang murni haters yang merasa tayangan ini tidak layak untuk dirilis? Semua pasti sepakat bahwa kita harus menyaksikan seriesnya terlebih dahulu baru bisa memberikan penilaian pribadi. Nah, kalian sendiri apakah tertarik dengan tayangan MCU bertemakan teknologi melawan ilmu supranatural ini? Coba berikan tanggapannya dengan menuliskannya di kolom komentar.
Dan kabar Marvel sepekan kali ini kita tutup dengan sebuah laporan di mana Marvel Studios tertarik untuk memilih aktor kulit hitam dalam menghidupkan karakter Profesor Charles Xavier dalam film X-Men Reboot di masa mendatang. Bagi kalian penggemar Marvel yang sudah mengikuti Instagram kami sedari lama, dulu pada tahun 2019 kami sempat memposting rumor ini di mana karakter Profesor X dan Magneto akan diperankan oleh aktor kulit hitam dalam reboot versi MCU. Dan kabar ini sekarang kembali naik ke permukaan. Informasi terbaru kali ini bersumber dari orang dalam industri, yakni Jeff Snyder, melalui podcast The Hot Mic dipandu dengan John Roca. Jeff mengungkapkan bahwa dirinya terus mendengar aktor kulit hitam untuk memerankan Charles Xavier. Sesuai dengan kalimat yang dikutip langsung, Jeff juga merasa Marvel Studios ingin membedakan karakter Profesor X versi reboot mereka dengan versi sebelumnya yang diperankan oleh aktor kulit putih. Selain itu, sebelumnya juga ada rumor yang menyebutkan bahwa Marvel menginginkan Denzel Washington untuk memerankan Magneto sesuai dengan rumor yang beredar. Sehingga menarik jika kedua legenda X-Men tersebut akan sama-sama diperankan oleh aktor bukan kulit putih. Menurut kami sendiri, race swap atau perubahan ras yang dilakukan terhadap Profesor X serta Magneto seperti mengambil referensi langsung dari dunia nyata yang menjadi inspirasi bagi para mutan X-Men. Jika benar Denzel Washington akan memerankan Magneto, mungkin ada aktor kulit hitam lain seperti Colman Domingo yang akan memerankan Profesor X, terutama karena perbedaan filosofi karakter-karakter tersebut dapat menyerupai masalah dan konflik di dunia nyata. Mirip seperti dengan Malcolm X dan Martin Luther King Jr. yang terkenal memperjuangkan hak sipil dan kesetaraan manusia. Kemungkinan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Denzel Washington sebelumnya sempat dinominasikan untuk Academy Awards karena memerankan sosok Malcolm X dalam film biografi Spike Lee tahun 1992. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika dua tokoh legend X-Men ini akan diperankan oleh aktor kulit hitam dalam versi reboot MCU nanti? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Dan itulah serangkaian informasi pilihan dalam konten info Marvel sepekan. Mana berita paling menarik bagi kalian? Atau ada berita menarik lain yang belum kami bahas dalam video kali ini? Silahkan tulis tanggapannya di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.